PKS ini partai politik atau agama? Kan itu pertanyaan saya. Partai politik atau agama? Sejak kapan PKS menjadi agama? Kalau tidak milih PKS lalu kemudian copot keimanannya, lalu tidak beriman kalau tidak pilih PKS. Sejak kapan hanya orang beriman yang ingin PKS kuasai Indonesia? Itu sedang rame sekarang. Pernyataan Gubernur Sumut Bapak Edi Rahmayadi. Keren banget ente punya pernyataan. Hei, Pak Edi, kita harus angkat ini, kita harus bantah ini, kita harus patahkan ini, kita harus counter ini. Nggak bisa. Anda klaim keimanan seseorang hanya untuk memilih partai Anda. Lalu orang yang tidak milih PKS itu tidak beriman gitu? Lalu kalau ada orang yang tidak menginginkan PKS menguasai Indonesia itu tidak beriman gitu? Jangan kau seret paksa ruang keimanan kepada partai politik yang serat kepentingan dan kekotoran. Jangan kau. Dan ini kemudian menjadi kontroversi. Ya iyalah. Mau bagaimana tidak kontroversi? Kalimatnya ini sesat dan menyesatkan, gak boleh. Gak boleh Anda seret keimanan seseorang hanya demi untuk melegitimasi partai kalian. Mau saya buka data di sini, dan saya kira mungkin di banyak tempat lagi ada. Kemarin di Jawa Barat, anggota dewan yang kemudian KDRT kepada istri pertamanya. Dari siapa itu? Dari mana itu? Partai mana? PKS. Hanya orang beriman yang ingin PKS menguasai Indonesia. Bullshit. Palsu. Nggak bisa dibenarkan ini. Macem-macem ente. Kita dengarkan nih. Kita baca statementnya dari Detik Sumut. Ucapan Edi Rahmayadi soal hanya orang beriman yang ingin PKS kuasai Indonesia. Enak betul ente ngomong. Gubernur lagi. Oh, berarti di Sumut kita tahu sama-sama. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi menyebut hanya orang beriman yang ingin PKS menang dan menguasai Indonesia. Wow, mimpi lo ketinggian. Hal itu diucapkan Edi saat menghadiri acara konsolidasi pemenangan pemilu 2024 PKS di Medan. Begini ya, catatan tebalnya. Mau siapapun ajak partainya, mau PKS, mau PKB, mau PDI, mau Golkar, mau Hanura ke, mau PSI ke, mau apa lagi, Nasdem ke, mau apa lagi, PAN ke, PPP ke, semuanya partai politik yang kalau mengeluarkan statement ini adalah sesat dan menyesatkan. Misal PDI, hanya orang beriman yang ingin PDI menguasai Indonesia. Misal PKB, hanya orang beriman yang ingin PKB menguasai Indonesia. Ini kalimat-kalimat nggak boleh ini. Sesat dan menyesatkan ini. Lalu menafikan keimanan orang lain, nggak bisa ente seperti itu, bos. Jadi ini kita menyeluruh ya kepada siapapun aja. Kebetulan ini yang ngomong PKS. Sama aja goblok ini yang ngomong. Ente meragukan keimanan orang PDI, meragukan keimanan orang PKB, segala macam. Gak bisa. Hanya orang-orang beriman yang menginginkan PKS menguasai di Republik Indonesia. Edi tak menjelaskan lebih jauh soal orang beriman seperti apa yang dimaksud itu. Namun, pada akhirnya dia meminta PKS untuk terus berjuang memenangkan hati pemilih di Sumut yang cukup potensial. Silakan kalian memakai strategi apapun itu, tapi jangan keluarkan kalimat hanya orang beriman. Kita tersinggung, bos. Silakan pakai strategi kalian di dalam merayu pemilih kalian. Tapi jangan acak-acak agama ini hanya demi kepentingan politik kalian. Saya lapor ke Pak Presiden PKS. Di Sumatera Utara ini lebih setia kaum wanita daripada kaum laki-laki.
Boleh saya lebih terangkan jauh ya? Kenapa kaum wanita yang bisa gampang dirayu oleh siapapun aja? Ya, mendoktrin itu lebih gampang kaum wanita. Pendoktrin nih. Kita mau mendoktrin orang, mau mewarah orang, itu lebih gampang kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu 25% memakai akal di dalam sikapnya, 75% hati. Jadi kalau apalagi di bumbui dengan bumbu-bumbu narasi-narasi agama, itu gampang sekali. Makanya banyak sekali, mohon maaf nih, teroris-teroris itu perempuan. Kenapa? Lebih gampang dibodohi, dimanipulasi, didoktrin. Karena lemah. Dia punya akal. Lemah, dia punya akal. Lemah. Mayoritas, banyak wanita yang lemah, dia punya akal. Tidak benar-benar mencerna. Ini mau apa nih? Ini bagaimana nih? Lebih ke perasaan. Rata-rata ya. Rata-rata wanita seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Najwa Shihab? Mungkin itu pengecualian. Tapi kebanyakan kita harus akui memang wanita itu lemah. Banyaknya nih di dalam memfungsikan akal, lebih ke hati. Begitu. Lanjut. Makanya wajar kalau gampang dirayu oleh PKS, karena kita tahu lah cara dia seperti apa dalam rekrut para pemilihnya. Cap lah pokoknya. Semua orang punya strategi. Tapi kalau kalimat itu dikeluarkan, ya, hanya orang beriman yang ingin PKS menguasai Indonesia, maka ini tidak benar. Kita harus bersuara, kita harus membantahnya. Nggak betul itu. Edi mengatakan ada selisih 5 juta jiwa jika membandingkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019 dengan jumlah pemilih di pemilu 2024. Dan itu 92% adalah umat muslim. Begitu besarnya peluang PKS ini, tuturnya. Edi pun meminta agar kader PKS berjuang untuk meraih kemenangan itu. Berjuang dulu, baru tawakal, jelasnya. Satu kali lagi, siapapun partainya, kalau berbicara seperti ini, maka ini tidak bisa dibenarkan. Karena dia mencoba seret paksa ruang keimanan. Ya, dia paksakan masuk ke ruang politik, bahkan dia klaim partai politiknya yang seolah hanya beriman, hanya yang beriman, maka ini nggak benar. Kita harus bersuara. Nggak benar ini. Nggak terima saya nggak terima. Karena saya nggak pilih PKS, itu lah ya. Saya punya alasan kenapa nggak pernah pilih PKS. Saya nggak tahu kalian. Silakan, semua orang punya alasan kenapa memilih partai A, partai B, partai C. Saya termasuk orang yang, mohon maaf, anti PKS. Dan saya orang beriman. Masa lalu kalau kita tidak milih PKS lalu copot keimanan saya? Lalu saya menjadi tidak beriman lagi? PKS ini partai politik atau agama? Kan itu pertanyaan saya. Partai politik atau agama? Sejak kapan PKS menjadi agama? Kalau tidak milih PKS lalu kemudian copot keimanannya? Lalu tidak beriman kalau tidak pilih PKS? Sejak kapan PKS jadi agama? Sejak kapan? Jadi hati-hati mengeluarkan statement itu. Karena statement itu menafikan keimanan orang lain. Bahaya. Gak boleh Anda klaim itu. Ya, cerdas kita, mari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.